Halo teman-teman, kembali lagi di sesi cek analisa. Seperti biasa, saya dan Gunawan melakukan cek analisa, review analisa dari teman-teman yang ada di Discord. Jadi kita tahu nih gimana perkembangan teman-teman, cara menganalisanya dan cara marking mungkin SNR dan marking trendline, marking market structure juga. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja guys. Oke, yang pertama dari Pak Didi Prianto. Selamat siang Pak, mohon bantu koreksi pada pair Audi USD pada time frame H1. Trendline bullish ke break dan ada chart pattern inverse head and shoulders, retest area RBS untuk melanjutkan trend bullish. Oke, RBS berarti resistance become support. Oke, jadi market structure yang jadi analisa Bapak Didi itu gini, break test break retest langsung naik lagi. Oh, jadi trennya bullish. Jadi untuk narik Fibo-nya dari sini ke sini masuk area Fibo 618 juga, ada break retest juga. Oke. Lalu Bapak Didi lebih pilih bukan entry di sini tapi entry-nya nunggu di sini. Nunggunya di area sini. Lumayan oke. Sangat konservatif ya menurut saya. Jadi di sini Pak Didi sangat aman. Mantap Pak Didi, Fibo, SNR, break and retestnya sangat jelas. Next. Oke, next dari Pak T kita saya. Oke. Dan dari Pak T boleh beri pandangannya. Menurut saya setelah konsolidasi ini akan lanjut turun. Apakah benar? Nah, kadang. Apakah benar katanya ya? Setelah konsolidasi di yang mana Mbak? Yang mana nih? Karena kalau kita lihat sekarang ini dari support harganya double bottom ya, kemudian kenaikan signifikan, break resisten, retest untuk lanjut uptrend ke atas. Sedangkan Bapak salahnya itu di area support pas. Nah, jadi mungkin ya untuk entry yang tepat yaitu menurut saya pribadi itu ketika harga sudah breakout di bawah supportnya Mas Jeff ya, ketika udah break body di sini baru bisa entry shot kembali ke support sini targetnya. Tapi kalau masih di area sini, tengah-tengah sini, takutnya ini hanya kenaikan koreksi untuk lanjut kenaikan jauh lebih tinggi. Nah, mungkin bisa pastikan lagi entah menggunakan Fibonacci atau yang lain bakalan kayak. Dan Bapak bisa lihat dulu untuk multi-tapernya juga seperti apa hal seperti ini, karena ini konsolidasi yang lumayan tidak jelas ya seperti itu. Oke, gitu aja Pak, udah mantap loh Pak. Kita lanjut di nomor 5. Tolong pendapatnya Mas Recent. Tolong pendapatnya Mas. Recentnya break trendline turun di daily entry di H1 dekat SNR. Lalu tolong pendapatnya tentang penempatan SLTP nya Mas, dan ingat target 2 TP itu apakah realistis. Oke, yang pertama kita lihat di daily. Di sini kita lihat alasannya break trendline, sudah break dia koreksi soalnya. Dia sudah break koreksi lalu lanjut naik. Oke, masuk akal. Di sini sudah break konsolidasi juga. Dan untuk TP1 lumayan, TP2 juga sebenarnya kalau dikatakan realistis sih realistis aja, cuma untuk menyentuh ke area sana apakah ada kemungkinan probabilitasnya nyampe ke sana. Tapi menurut saya lebih oke-nya sih di TP1 aja. Nanti TP2 kita nyari setup baru untuk melanjutkan ke TP2 seperti itu. Untuk saat ini sudah oke di daily-nya. Kalau kita melihat di time frame kecilnya, yes, ini adalah break retest yang lumayan oke ya, sangat bukan lumayan oke, ini oke juga. Ini break retest yang lumayan oke ya, dilanjut kenaikan. Jadi yang dicari TP nya itu berdasarkan SNR dia 1. Wah, the best. Kalau kita melihat di sini di daily, area SNR nya itu area daily di sini. Jadi kemungkinan ketika market break itu ngejar resisten selanjutnya. Ketika ngebreak ngejar resisten selanjutnya. Jadi seperti itu. Saya rasa di sini sudah sangat cukup Pak. Mantap Pak. Siapa nih Pak
S titik ya. F titik. Next. Oke, next dari Pak Brian. Nah, ini dari Pak Brian. Baik, nah. Tidak ada keterangan ya, tapi gak apa-apa karena analis saya lumayan detail mas ya. Ada 3 gambar ini. Kalau kita lihat dari Pak Brian atau Brian lah. Oke, ini di pair apa nih? Dolar US dan USD CAD. USD CAD entry buy dengan target sangat jauh di atas sana. Nah, konfirmasi oke. Mantap Pak, ini katanya ini Bapak entry menggunakan ini break trend ya, break out trend line retest atau jauh lebih tinggi kembali ke atas. Katanya ini 1:3 ini. Dan ada juga invalid setup ketika harganya breakout support sudah tidak valid. Oke, mantap Pak. Nah, cek untuk gambar berikutnya yaitu gambar 2-nya apa nih? Entry sell di Euro USD. Oke. Nah, kalau misal Bapak nanti kirimnya mungkin jangan hasilnya gini aja, tapi lebih ke chart belakangnya supaya kita tahu untuk MACD-nya gimana Pak. Jadi ini udah kalau kita lihat dari harga sekarang sih ya lumayan mantap ya, harganya kenaikan ke resisten lalu turun dan ini juga ada tawaran sebelah ini dan terjadi penurunan sampai ke zona support kemungkinan besar tuh. Kemudian yang terakhir yaitu gambar terakhir para apa ini? Terakhir di USD Jepang Yen. Konfirmasi double bottom ya. Double bottom sebenarnya ini ya, double bottom. Nah, double bottom berikan retest valid double bottom. Oke. Dan sekarang turun lagi, tapi nggak masalah. Bisa di hold aja karena strong bullish kalau lihat dari konfirmasinya. Ya sudah mantap Pak, sudah benar ya. Cukup gitu aja, mungkin bisa mapping yang lebih kita lagi, kemudian kirim di cek analisa. Udah oke sih bener ya, udah oke Mas, mantap. Ini lanjut dari Pak Safrizal. Mas mau bertanya di DXY TM apa TM? TM ya apa TM? TMTF kali ya Pak? TF ya. H4 ada kenaikan signifikan harus terus di SAU terjadi reject di poin 3892 di area 3833 udah masuk area Fibo 61,8. Itu cuma retrace biasa apa kemungkinan berbalik arah? Soalnya belum terbiasa mana yang retrace biasa mana yang pembalikan harga. Oke, kalau kita ngelihat di SAU Pak ya. Kalau kita ngelihat di SAU di sini market structure masih belum terbreak Pak. Jadi ketika market structure belum terbreak maka belum ada indikasi untuk berbalik arah. Jadi saran saya ketika ini sudah terbreak, nah ini terbreak there itu baru bisa dikatakan reversal. Bukan reversal, itu baru dikatakan pergantian tren. Tapi kalau untuk saat ini masih ada kemungkinan untuk lanjut naik Pak, karena market structure belum berubah. Nah, ketika market structure udah berubah, maka kita bisa sebut pergantian tren karena kita berdasarkan market structure sebelumnya gitu. Nah, apakah ini diambil? Kenapa ini nggak dijadikan low Mas? Karena saya melihatnya ini adalah minor Pak. Kalau di sini lebih ke major. Nah, harus ada pergerakan kecil dan pergerakan besar Pak, seperti itu. Pak Safrizal. Jadi Pak Safrizal silakan sering-sering charting dan marking market structure biar lebih terbiasa dengan market structure. Udah cukup dan menurut kita teman-teman udah bagus-bagus ya Gun. Tapi ada beberapa yang mungkin harus dibenahi dari segi market structure. Nah, itu dia. Yes, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa kalau Anda butuh cek analisa silahkan drop analisa kalian di channel cek analisa. Jangan lupa dikasih keterangan yang panjang. Banyak keterangan ya, jangan cuma cek analisa doang. Aduh, cuma gambar aja Gambar bingung kita. Jadi kasih penjelasan market kayak gini gitu. Itu aja, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.